Sosok Bupati Lebak, Ibu Iti Oktavia ini memang kesehariannya sebagai pemimpin dikenal sebagai pemimpin yang tegas, kemudian juga ucapannya cukup keras dan memang sering menjadi viral karena ketegasannya, bahkan juga cenderung ceplas-ceplos. Nah, ini kalimat terakhir yang berkaitan juga dengan konflik Demokrat, ini juga menjadi pembahasan di mana-mana. Saya mungkin bisa bacakan kembali, saya akan ulang kembali kalimat yang diucapkan oleh Ibu Iti Oktavia ini selaku Bupati Lebak. Kalaupun kami harus turun berdemo, kami siap. Itu kalimat pertamanya, karena yang diucapkan dengan meledak-ledak kemudian berapi-api tadi. Santet Banten akan dikirim untuk KSP Muldoko. Itu yang dikatakan oleh Ibu Iti Oktavia. Walaupun memang setelah itu kemudian mengatakan juga kepada wartawan telah mengklarifikasi bahwa itu hanyalah bentuk dari emosi semata. Tidak ingin menyantet beneran, tapi hanya luapan kekesalan terhadap para pelaku ataupun sosok-sosok yang ada di belakang terselenggaranya Kongres Luar Biasa Demokrat pada Jumat pekan lalu. Kinarto mungkin sebagai pemerhati metafisika bagaimana melihatnya? Mungkin tadi kita tidak bisa melihat dengan detail gesturnya, tapi dari suaranya setidaknya kita bisa melihat begitu berapi-apinya, begitu bersemangatnya Bupati Lebak ini. Ya, kalau ditinjau dari vokalnya, itu vokal yang tegas, mantap. Berarti kata-kata yang keluar itu sudah sering keluar masuk di dalam pikiran dia. Apalagi ditambahin bagaimana gestur tangannya. Kalau gestur tangannya sama mukanya itu begini, berarti dia mempunyai kekuatan. Dia sering berhubungan dengan istilah itu. Itu menjadikan bahwa hati-hati menggunakan mulut. Baik. Mulut itu bisa menjadi berkat ataupun berkah dan bisa menjadi kutuk. Baik, Ki, mungkin bisa dijelaskan sering berhubungan dengan istilah itu ruang lingkupnya seperti apa sebenarnya? Berhubungan dengan istilah itu, istilah santet itu tadi. Ya. Nah, istilah santet itu di Indonesia mempunyai konotasi yang tidak baik. Konotasi melukai, membuat sengsara, membuat sakit dengan kekuatan-kekuatan tertentu. Bukan kekuatan fisika, tapi kekuatan spiritual ataupun kekuatan metafisika. Nah, pada dasarnya ketika orang mengucapkan santet, saya santet kamu, ini ucapan santet itu nggak bisa ditarik lagi. Karena ucapan santet itu sudah direkam oleh alam semesta. Alam semesta punya yang dikatakan akashic record. Akashic record itu akan menyebarkan. Dan bahkan santet itu kalau tidak sampai kepada yang dituju, dia akan kembali lagi pada sendernya, pada yang mengucapkan. Itu bahaya. Walaupun hanya asal mengucap, ya, karena ucapan itu bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kutuk. Ucapan mempunyai kuasa. Contoh ucapan yang mempunyai kuasa, sewaktu kita kecil, kita naik tangga, orang tua kita mengatakan, ayo jangan naik, nanti jatuh kamu. Ternyata jadi jatuh. Nah, ucapan itu mempunyai kuasa. Baik, kalau alasannya adalah itu tidak benar, itu bukan maksud saya sebenarnya, hanya luapan emosi seketika, bagaimana Ki? Ya, itu argumentasi itu setelah diucapkan, baru menyadarin. Karena yang diucapkan itu peran bawah sadar muncul. Peran bawah sadar itu lebih kuat, lebih prosentasenya lebih besar dibanding kekuatan pikiran sadar. Jadi ucapan kata santet sering sekali diucapkan oleh ibu yang bersangkutan. Bukan kalau nggak sering kali ini saja artinya? Pasti sering mendengar. Nah, dan bahkan santet digunakan, kata istilah santet sebagai ancaman. Baik. Ya. Ancaman itulah yang menjadikan seseorang takut. Karena apa? Dengan ancaman itu tiba-tiba Pak Jenderal yang dikatakan seperti itu besoknya sakit ataupun seminggu depan jatuh, tabrakan dan lain sebagainya, orang akan bereaksi. Ini pengaruh ucapan santet itu. Baik, sebelum nanti kita akan bahas lebih lanjut seberapa menakutkannya santet ini sebenarnya dan juga apa pandangan masyarakat mengenai hal ini. Ki, mungkin Pak Kiai juga bisa berikan pandangan. Karena begini Pak Kiai, harusnya sebagai sosok politisi, kemudian pemimpin, ini harusnya mungkin lebih arif, lebih bisa bijak menghadapi segala sesuatu. Walaupun sesuatu itu memancing emosinya, tapi ternyata yang dikeluarkan sebagai bentuk emosinya adalah ancaman. Bahkan ancamannya adalah santet, Pak Yai. Ya, sebenarnya bagi seorang pemimpin itu ciri khasnya adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya. Dan ciri dalam Islam namul kadhimil ghaidhah, mampu menahan emosinya, bukan tidak emosi, tapi mampu memanage emosinya. Yang kedua, ketika memanage emosi, dia juga bisa mengontrol lisannya. Jadi ucapan al-muslimun man salimal muslimuna min yadihi wa lisani. Orang Islam itu yang sejatinya adalah orang yang mampu mengontrol ucapannya dan orang yang mendengarkan merasa nyaman dari ucapannya. Tidak menyakiti orang lain. Oleh karena itu sebenarnya dalam kasus ini hal lain, tapi kasus ini adalah diuji kita. Sebenarnya pada saat kita emosi itu mampu nggak kita
berlaku kayak stabil, lalu ucapan pun juga kita bisa nyaman, terstruktur. Bahkan kita juga mencari cara-cara yang lebih baik, cara penyampaiannya, sehingga orang melihatnya awalnya kalau dia diserang langsung membalas dengan cara dia berapi-api, bahkan mengucapkan ucapan yang tentu orang mengatakan tidak pantas, apalagi mengandung ancaman. Orang akan melihat tentang kualitas seseorang. Jadi kualitas seseorang itu bisa dilihat pada saat dia menerima masalah. Reaksi pertama itu apa? Kalau reaksinya dia tenang, reaksinya dia tuh nyaman, dia berarti orang sudah matang. Tapi ketika dia meledak-ledak, berarti dia masih perlu juga latihan bagaimana cara memanage emosinya. Baik, Pak Kiai mungkin juga bisa berikan pandangan hukum Islam mengenai ancaman atau mengancam seseorang, bahkan mengancamnya ini bahkan menyangkut-nyangkut santet. Tapi mungkin nanti setelah jeda berikut ini Kinarto juga bisa berikan pandangannya, tapi kami akan jeda sejenak dan kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.